Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Ya. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara mengenai Babel. Ya. Langsung saya bacakan dari Wahyu 18, ya, ayat 4 dan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, ya, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Ini kejahatan Babel, ya. Kota besar itu, ya. Jadi untuk lebih mempermudahnya, ya, saya hanya ingin membuat bingkai, ya, bahwa Babel itu adalah kota besar atau kota laknat, ya, atau sebuah denominasi lah, ya, denominasi atau bagian dari kumpulan bos-bos lah, ya, gereja-gereja lah gitu, ya. Gereja yang tidak memuliakan Yesus, ya. Dengan kata lain, dia adalah bos dari 666, ya. Kalau kita lihat dari perang Harmagedon di Wahyu 16 ayat 16, ya. Itu 666 itu 600 adalah nabi palsu, ya. Terdapat dalam Wahyu 13 ayat 8. 60 itu adalah Mesias palsu, ya, terdapat dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan 6, ya, adalah kelompok pendukung, ya, yaitu Wahyu 13 ayat 16, ya. Nah, bos besarnya ini, ya, inilah yang namanya Babel besar, ya. Seperti tadi dalam Wahyu 18 ayat 45, ya, 4 dan 5 maksudnya, ya. Suara yang dari surga, yaitu mengatakan apa? Bahwa umatnya harus meninggalkan Babel itu, ya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan Babel, ya. Jangan ikut kesesatan mereka, sebab dosa mereka bertimbun sampai ke langit, ya. Segera tinggalkan gerejamu jika di jemaat itu, ya, ada pendetanya, ada romonya, ya, yang masih menghina Yesus Allah, ya. Maksudnya apa? Mereka masih mengatakan Yesus itu manusia. Mereka masih mengatakan Yesus itu memahaminya, ya, Yesus itu masih sujud kepada Bapa. Padahal, ya, sejak tahun 33,5 Masehi, Yesus manusia itu sudah mati dan sudah bangkit dan sudah ke sorga. Dia Roh Kudus. Dia sudah Allah, kembali ke posisinya. Yohanes 1 ayat 1. Tetapi oleh para romo, para pendeta itu masih di downgrade, masih direndahkan, ya, bahwa dia itu masih manusia, ya, masih menyembah kepada Bapa, ya. Mereka menghina Yesus Allah. Yesus yang adalah satu-satunya Allah yang benar, mereka hina, mereka jadikan apa? Hanya mereka jadikan Tuhan, dan tidak mereka jadikan Allah. Andai kata mereka jadikan Allah, bukan satu-satunya Allah, tetapi ada Allah lain, Allah pendampingnya, yaitu Bapa. Itu penghinaan yang terbesar kepada Yesus Kristus, ya. Mereka masih menghujat-hujat terus, ya.
tinggalkan gerejamu itu, tinggalkan denominasi itu, ya, yang masih menghina Yesus. Cari gereja, ya, cari pendeta, ya, yang mengagungkan Yesus, yang hanya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Tritunggal, karena semuanya itu tidak ada di Alkitab. Ya. Nah, kita lihat para pendeta dan romo ini, ya, bagian dari Babel besar, ya. Gereja dengan denominasinya yang menghina Kristus itu, ya, Yesus Kristus, itulah bagian dari Babel besar itu, ya. Yaitu mereka, ya, belum atau tidak memberitakan Injil Kristus. Ya. Sekali lagi saya katakan, Injil itu bukan kitab, ya. Injil itu bukan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak. Injil itu adalah Yesus. Silahkan dibaca dari Markus 1 ayat 1. Ya. Sebelum kitab-kitab itu ditulis, ya, Markus itu, ya, ribuan tahun sebelumnya, ya, Injil itu sudah diberitakan kepada Abraham. Bagaimana mungkin kalau Injil itu kitab, ya, lalu sudah diberitakan kepada Abraham? Nah, Injil itu adalah Yesus. Saat ini Yesus Kristus. Dengan demikian beritakanlah Injil Kristus. Injil Kristus, Yesus yang sudah Allah, bukan Yesus yang manusia. Ya. Jika pendeta dan romo itu memberitakan, masih terus memberitakan manusia Yesus, oh manusia Yesus itu abadi. Kenapa? Oh, karena ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yang tidak berubah itu kasihnya. Yang tidak berubah itu kuasanya. Itu yang tidak berubah. Tetapi coba perhatikan Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman yang adalah roh, ya. Firman kan roh. Firman adalah Allah. Allah itu roh, berarti firman itu adalah roh. Firman itu menjadi manusia. Manusia kan fisik. Dari roh berubah menjadi fisik. Nah, setelah mati dia bangkit, dia kembali menjadi roh. Ini kan tidak dimengerti. Karena yang dibaca buku-buku tafsir, buku-buku teologi, ya kan? Buku-buku filsafat, yang semuanya itu adalah sampah. Tidak bisa itu memahami Alkitab, nggak jalan. Alkitab hanya bisa dipahami kalau orang merendahkan dirinya, menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Maka Yesus sendiri, ya, yang mengilhami penulisan kitab suci itu, Yesus sendirilah yang akan membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 45. Itu bukannya rektormu, bukannya tempat di mana kau kuliah, bukannya bahasa-bahasa Ibrani dan Yunani yang bisa membuat kau mengerti kitab suci. Kau harus sadari itu. Kalau para pendeta dan romo masih tidak memberitakan Injil Kristus, tinggalkan. Itu adalah bagian dari Babel besar. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus dapat membuat sebuah pencerahan, ya, sehingga bisa mengerti kitab suci, karena menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Shalom.